Selamat siang, Dede. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Selamat siang, Pak. Terdengar, Pak. Siang, Pak. Oke, good. Oke, Adik, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Jadi saya minta kepada Anda kelompok 1 dulu ya. Nanti urut 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6 salah satu aja nanti. Ya. Silakan kepada kelompok 1 dulu pertama kali presentasi selama 10 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi. Ya. Silakan kepada kelompok 1 dipersilakan waktunya. Ingat adik-adik, waktunya 10 menit ya. Jadi nanti kalau lebih dari 10 menit, mohon maaf akan saya cut ya. Silakan. Baik, selamat sore. Selamat sore. Yes, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai lembar kerja pemberian informasi dan edukasi tentang penggunaan alat kesehatan tidak habis pakai di apotek. Kelompok 1 terdiri dari NIM 1 sampai dengan NIM 9. Baik, bisa di-scroll ke bawah. Nah, alat yang didapatkan oleh kelompok 1 yaitu tensimeter otomatis atau automatic sphygmomanometer. Baik. Nah, berikut merupakan dari gambar alat beserta bagian-bagiannya. Di sini terdapat tombol start, tombol stop, tombol memori, tempat baterai pada bagian belakang, manset standar untuk ukuran lingkar lengan 22 sampai dengan 42 cm, kemudian ada ujung pipa manset, kemudian ada layar hasil angka sistolik dan diastolik, kemudian ada layar untuk angka denyut nadi. Kemudian fungsi dari tensimeter otomatis ini yaitu digunakan untuk mengukur tekanan darah secara praktis. Kemudian yang ketiga yaitu kapan digunakannya alat ini. Nah, tensimeter digital merupakan alat yang digunakan ketika seseorang ingin mengukur tekanan darah di dalam pembuluh apakah berada dalam rentang normal atau tidak. Seperti yang diketahui bahwa tekanan darah merupakan salah satu komponen tanda vital di mana hasil pengukuran tekanan darah ini dapat mempengaruhi keputusan terkait manajemen dan tindakan medis nantinya. Dan oleh karena itu, pengukuran tekanan darah secara rutin dapat efektif memantau kesehatan terutama bagi mereka yang sudah menderita tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah. Baik, next. Baik, untuk selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi kami. Yang selanjutnya itu mengenai prosedur dari penggunaan alat. Yang pertama mengenai prosedur sebelum penggunaan. Langkah pertama itu ada pemasangan baterai. Jadi dapat dilihat pada gambar, di mana langkah pertama itu dibalikkan alat hingga bagian bawah menghadap ke atas, lalu dibuka tutup baterai sesuai tanda panah, dan setelah itu baru dimasukkan baterai sesuai dengan arah yang benar, dan kemudian dipasang kembali penutup baterai. Bisa di-scroll ke bawah mengenai penggantian dari baterai. Nah, jadi untuk penggantian dari baterai yang pertama itu dimatikan alat sebelum mengganti baterai, kemudian dikeluarkan baterai jika alat tidak akan digunakan selama lebih dari 3 bulan, seperti itu. Lalu jika baterai yang dikeluarkan itu lebih dari 30 detik, maka kita harus mengatur ulang atau men-setting ulang tanggal atau waktunya. Lalu buang baterai apabila sudah tidak terpakai pada tempat yang sesuai. Lalu bisa dilanjut ke bagian selanjutnya, scroll ke bawah. Nah, beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk pasiennya sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, yaitu di mana sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, pasien ini sebaiknya menghindari aktivitas fisik seperti olahraga, merokok, dan juga makan
Dan juga, untuk makan itu minimal 30 menit sebelum pengukuran dilakukan. Dan juga penting untuk beristirahat setidaknya, 5 sampai dengan 15 menit sebelum pengukuran dan, sebaiknya pasien itu menghindari melakukan pengukuran dalam kondisi yang stres, seperti itu. Bisa di-next? Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya untuk waktu dipersilakan. Baik, selanjutnya ada prosedur. Di scroll atas sedikit. Suaranya kecil dan tidak terdengar, Adik. Baik, selanjutnya untuk prosedur pengukuran, ada pun beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan pengukuran tekanan darah, yaitu bahwa hasil pengukuran tekanan darah bisa tidak benar. Nah, hasil ini dapat diakibatkan karena minum kopi ataupun minuman yang beralkohol yang meningkatkan tekanan darah dari nilai sebenarnya. Nah, demikian juga merokok, rasa cemas atau tegang, terkejut, dan stres, ingin kencing karena kandungan kemih penuh juga dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, berikut ini adalah prosedur pengukuran tekanan darah dengan menggunakan alat tensimeter otomatis. Yang pertama itu dimasukkan ujung pipa manset pada bagian alat. Lalu yang kedua, diperhatikan arah panah perkat manset. Yang ketiga, pakai manset, perhatikan arah selang. Lalu yang keempat, sisingkan lengan baju pada salah satu lengan pada bagian pasien. Apabila pasien menggunakan baju berlengan panjang, sisingkan lengan baju ke arah atas, tetapi pastikan lipatan baju tidak terlalu ketat sehingga tidak menghambat aliran darah di lengan. Selanjutnya yang kelima, pastikan posisi selang sejajar dengan jari tengah dan posisi tangan terbuka ke atas. Jarak manset dengan jari siku lengan kurang lebih 1-2 cm. Jika manset sudah terpasang dengan benar, rekatkan manset. Selanjutnya, keenam, setelah manset terpasang dengan baik, pastikan pasien duduk dengan posisi kaki yang tidak menyilang, tetapi terbuka telapak kaki datar menyentuh lantai. Letakkan lengan kanan responden atau pasien di atas meja sehingga manset yang sudah terpasang sejajar dengan jantung pasien. Lalu yang ketujuh, tekan tombol start atau stop untuk mengaktifkan alat. Selanjutnya yang ke-8, instruksikan pasien untuk tetap duduk dan tidak banyak bergerak, serta tidak berbicara pada saat pengukuran. Selanjutnya, biarkan lengan pasien dalam posisi tidak tegang dengan telapak tangan terbuka ke atas, pastikan tidak ada lekukan pada pipa manset. Ke-10, jika pengukuran selesai, manset akan mengempis kembali dan hasil pengukuran akan muncul. Alat akan menyimpan hasil pengukuran secara otomatis. Lalu tekan start atau stop untuk mematikan alat. Jika Anda lupa untuk mematikan alat, maka alat akan mati dengan sendirinya dalam 5 menit. Selanjutnya, pada pengukuran dilakukan 2 kali. Jarak antara kedua pengukuran sebaiknya antara 2 menit dengan melepaskan manset pada lengan. Apabila hasil pengukuran 1 dan kedua terdapat selisih lebih dari 10 mm Hg, ulangi pengukuran ketiga setelah istirahat selama 10 menit dengan melepaskan manset pada lengan. Nah, apabila pasien tidak bisa duduk, pengukuran dapat dilakukan dengan posisi berbaring dan catat kondisi tersebut di lembar catatan. Interpretasi hasil pengukuran tekanan darah adalah sebagai berikut, di mana tekanan darah yang kurang dari atau sama dengan 120 per kurang dari atau sama dengan 80 mm per Hg diklasifikasikan sebagai tekanan darah normal. Lalu jika
tekanan darah pasien 120 sampai 139/80 sampai 90 mm per Hg diklasifikasikan sebagai prehipertensi. Sedangkan untuk yang ketiga ada 140 sampai 150/90 sampai 99 mm Hg diklasifikasikan sebagai hipertensi derajat 1. Untuk tekanan darah yang kurang dari atau sama dengan 190 atau sampai kurang dari sama dengan 100 mm Hg diklasifikasikan sebagai hipertensi derajat 2. Nah, selanjutnya hal yang harus dihindari pada saat melakukan pengukuran tekanan darah adalah dengan tensimeter otomatis. Yang pertama itu hindari berbicara saat pengukuran tekanan darah. Yang kedua, hindari melakukan banyak gerakan saat pengukuran tekanan darah. Dan yang ketiga, jangan memegang manset yang sudah dipasang pada lengan saat melakukan pengukuran tekanan darah. Baik, selanjutnya adapun narasi singkat atau reka adegan video pemberian informasi dan edukasi alat kesehatan sesuai dengan kasus yang untuk rekan saya yang bisa presentasikan. Terima kasih. Baik, berikut merupakan narasi yang dibuat oleh kelompok kami. Pak, izin bertanya, apakah untuk narasinya dibacakan atau hanya ditunjukkan saja nih, Pak? Dibacakan, silakan. Dipraktekkan ya. Oke, baik, Pak. Saya minta bantuan kepada dua rekan anggota kelompok saya untuk menjadi pasien dan juga apoteker untuk mempraktekkan narasi ini. Terima kasih. Silakan dipercepat adik nih, biar nggak terlalu lama waktunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjadi apoteker. Kemudian, mungkin saya bisa minta bantuan kepada Yunia sebagai pasien. Baik, reka adegannya saya mulai. Baik, kepada Yunia sebagai apotekernya, saya persilahkan. Udah saya aja apotekernya, Dek. Lama nih teman Anda nih. Selamat siang, Kak. Saya Asia, apoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Kak. Saya Febri. Apakah di sini tersedia tensimeter otomatis, nggih? Tersedia, Kak. Mohon maaf, saya ingin bertanya sebelumnya. Kakak mencari alat ini untuk penggunaan pribadi atau mungkin kakaknya tenaga kesehatan nih, Kak? Untuk penggunaan pribadi di rumah, Kak, untuk kakek saya yang punya penyakit hipertensi. Baik, tunggu sebentar nih, Kak. Saya ambilkan dulu alatnya. Baik, Kak. Ini tensimeter digitalnya, Kak. Apakah Kakak sebelumnya sudah mengetahui cara menggunakan tensimeter digital ini? Belum, Kak. Saya biasanya mengantar kakek saya untuk memeriksa tekanan darah ke puskesmas. Jadi saya belum tahu cara pakai dari tensimeter digital ini. Baik, Kak. Untuk cara penggunaannya sangat mudah, Kak. Akan saya jelaskan kurang lebih selama 5 menit. Apakah Kakak berkenan? Nggih, boleh, Kak. Skip ya, panjang sekali nih. Ya, Baik, nggih, baik. Terima kasih, Kak, atas penjelasannya. sama-sama, Kak. Mungkin dari Kakak bisa dijelaskan kembali terkait cara penggunaan oh ini gini ya. Ini sebenarnya Kak berdasarkan pemahaman Kakak. Nggih, untuk alat tensimeter otomatis ini hasilnya akan langsung ditampilkan dalam bentuk angka di layar LCD meliputi tekanan darah baik sistolik maupun diastolik, serta denyut jantung. Untuk cara penggunaannya, kita pastikan tensimeter digitalnya sudah berisi baterai dan menyala. Setelah itu, dipasang pipanya. Nanti mansetnya dipasang di tangan kiri, tangan yang dicek diletakkan di atas meja dan badan tegak. Lalu cek layar LCD pada tensimeter digital. Jika pengukuran sudah selesai, maka hal ini ditandai manset mengempis. Kemudian tekan tombol stop untuk mematikan alatnya. Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali dengan jarak antara dua pengukuran, sebaiknya antara 2 menit dengan melepaskan manset
pada lengan, lalu bisa diulangi pengukuran ketiga setelah istirahat selama 10 menit dengan melepaskan manset pada lengan. Baik, Kak. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang dimengerti terkait penggunaan dosimeter pada sini, Kak? Sudah jelas, Kak. Baik, ini kartu nama saya, Kak. Jika nanti ada yang kurang dimengerti, bisa menghubungi saya kembali ya, Kak, melalui nomor telepon yang tertera di sini. Terkait pembayaran bisa Baik, langsung Kak. dikasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, baik, Kak. Terima kasih Oke, terima banyak. kasih kelompok. Ya, terima kasih pada kelompok 1, adik-adik ya. Iya. Sudah ya dijelaskan dengan baik ya, dengan lengkap nggih tensimeternya. Iya. Cuman mungkin agak panjang dijelaskan tadi adik-adik nggih. Jadi begini adik-adik, ini kan praktikum SIO ya. Kalau praktikum SIO jangan jadikan sebagai praktikum membaca ya. Kalau praktikum membaca kelas SD Anda udah praktikum membaca ya, dari SD saya kira sudah membaca semua. Jadi sampaikan aja apa yang penting menurut kalian ya, disampaikan di sana nggih. Jangan dibaca semua teksnya ya. Kemudian lebih gesit lagi kalau dia mau jadi pemeran pengganti ataupun pasien dan apoteker, tolong lebih cepat ya, jangan buang-buang waktunya ya. Oke, komentar Iya, saya adalah baik, satu Kak. Terima kasih dari banyak. ya. Oke, komentar saya satu untuk kelompok ini itu dulu. Kemudian yang kedua komentar saya adalah em, begini adik. Jadi dari percakapan yang disampaikan tadi sudah cukup ya adik nih, saya sudah cukup memenuhi kriteria pemberian informasi ya. Untuk pemberian informasi, ingat gunakan panduan atau standar pelayanan kefarmasian yang ada di apotek. Ya, di sana ada kok jelaskan apa aja yang diperlukan untuk pemberian informasi. Ya, baik informasi obat ataupun alat kesehatan. Jadi di sini sudah menampilkan tadi nggih. Jadi problemnya apa, terus sudah dijelaskan problemnya apa, cara penggunaannya juga dijelaskan. Meskipun lengkap sekali ini nggih. Jadi ini adik-adik bagus nih lengkap gini, tapi tolong sekali lagi Anda punya waktu terbatas memberikan informasi. Ya, jadi masukkan apa yang penting informasinya adik-adik. Apa yang penting dan banyak istilah-istilah yang saya rasa akan anggap pasien itu belum tahu istilah-istilah tersebut ya. Jadi ada istilah-istilah yang dijelaskan yang tampaknya mungkin pasien akan berpikir apa sih maksudnya ini gitu loh. Tolong nanti itu diperbaiki, jangan terlalu panjang juga memberikan informasi. Ingat, informasi itu di real kenyataan nanti kalian ketika benar-benar praktikum sistem, ketika benar-benar memberikan informasi obat, kalian nggak punya banyak waktu sebanyak ini, ya. Tapi sudah bagus sekali ditampilkan pada kelompok ini adalah dia menanyakan dulu kepada pasiennya, boleh nggak saya jelaskan dengan rinci penggunaannya kurang lebih selama 5 menit. Itu sudah lumayan bagus ya. Jadi memberikan gambaran dulu kepada pasien bahwa nanti kalian akan mengambil waktu pasien selama 5 menit. Ya, itu aja. Tapi kalau bisa lebih singkat, lebih bagus. Oke. Terima kasih pada kelompok 1 atas presentasinya. Tepuk tangan dulu ya. Oke, Baik, lanjut terima kelompok kasih kedua. Bapak dan teman-teman. Mohon maaf atas kendala dari Oke. kelompok kami. Terima kasih banyak. Oke. Oke, lanjut kelompok 2 adik-adik ya. Kelompok 2 sekali lagi 10 menit. Ya, jangan lebih 10 menit. Itu sudah termasuk baca gininya ya. Jangan terlalu lama. Tolong diputuskan dari sekarang siapa mau jadi pasien, siapa yang mau jadi apoteker. Jangan nanti ketika udah selesai presentasi baru bingung nyari ya. Silakan. Baik, Pak. Apakah share screen-nya sudah terlihat di Bapak? Sudah terlihat? Baik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok A2, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pemberian informasi dan edukasi tentang penggunaan alat kesehatan tidak habis pakai di apotek. Adapun anggota kelompok A2 terdiri dari NIM 10 sampai dengan NIM 17. Bisa turun? Adapun alat yang kami dapatkan di sini adalah pulse oximeter yang digunakan untuk mengukur saturasi oksigen dan juga detak jantung pada pasien. Berikut merupakan foto alat kesehatan yang kami dapatkan. Mungkin untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya, Bung Is. Di sini alat pulse oximeter itu merupakan alat yang untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, yang dimana alat ini itu digunakan umumnya pada pasien yang mengalami under anesthesia dan neonates pada bayi yang baru lahir
yang berusia di bawah 28 hari. Alat ini juga terdapat sensor dengan komponen utamanya yaitu LED atau light emitting diode yang berwarna merah, yang dimana hemoglobin ini yang mengandung oksigen akan menyerap panjang gelombang cahaya sepanjang 910 dan hemoglobin yang tidak mengikat oksigen akan menyerap panjang gelombang cahaya sepanjang 650 nanometer. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai kapan saat menggunakan alat ini. Bisa tolong di-scroll. Baik, alat ini dapat digunakan saat ingin memonitoring kondisi pasien dengan monitoring saturasi oksigen. Alat ini juga dapat digunakan pemantauan yang berkelanjutan terhadap saturasi oksigen pada pasien di ruang operasi ataupun pasien kritis. Bisa di-scroll. Kadangkala kondisi tertentu dapat saja kadar oksigen dalam darah menurun atau berkurang, sehingga diperlukan alat ini. Alat ini sangat diperlukan untuk memantau secara real time kadar oksigen dalam darah pada tubuh. Kemudian alat ini juga dapat digunakan dalam manajemen COVID-19. Bisa di-scroll. Bisa di-scroll lagi sedikit. Ya, sudah. Penggunaan pemantauan dapat digunakan alat ini di rumah sebagai bagian dari paket perawatan untuk orang yang bergejala dengan COVID-19. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya akan lanjutkan bagaimana cara penggunaan alat ini. Yang pertama tentunya membersihkan tangan dan juga dapat dibersihkan setiap aksesoris seperti cat kuku yang terdapat dalam jari karena dapat mengganggu proses perhitungan. Selanjutnya bisa di-scroll. Seperti yang telah terdapat pada gambar, dapat dibersihkan dulu tangannya. Bisa di-scroll. Oke, baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dapat dibersihkan cat kuku karena dapat mempengaruhi perhitungan. Selanjutnya, dapat dihangatkan tangan pada suhu ruang sebelum penggunaan agar hasil pembacaan dapat terlihat jelas. Selanjutnya, dapat dipastikan pasien atau pengguna alat dalam kondisi resting setidaknya selama 5 menit sebelum pembacaan. Selanjutnya, dapat dinyalakan alat pulse oximeter, dapat di-scroll. Baik, seperti pada gambar telah ditunjukkan bagaimana menghidupkannya. Baik, selanjutnya, kemudian klip pulse oximeter di jari sebelah ibu jari Anda atau jari tengah. Selanjutnya, pastikan pulse oximeter menempel di jari dan tidak membuat jari sakit ataupun tidak terlalu longgar. Selanjutnya, dibiarkan pulse oximeter tetap menempel pada jari selama 1 menit atau lebih jika hasil pembacaan belum stabil. Selanjutnya, next. Di scroll. Oke, baik, setelah tidak berubah selama 5 detik, dapat dicatat saturasi oksigen dan juga detak jantung yang akan ditampilkan. Dan berikut merupakan interpretasi hasil dari pengukuran, baik dari seberapa cepat detak jantung dan juga hasil saturasi oksigen. Baik, sekian dari saya, lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Baik, sepertinya teman saya sedang terkendala, langsung saja. Saya di sini akan berperan sebagai apoteker dan ditemani oleh Dipa sebagai pasien. Langsung saja, saya sebagai apoteker. Selamat pagi. Perkenalkan, saya apoteker X. Ada yang bisa saya bantu?
Selamat pagi, saya saat ini sedang melakukan isolasi mandiri karena ada beberapa gejala yang sekiranya mirip dengan COVID. Saya kemarin disarankan untuk mengecek kadar oksigen dalam darah, tapi saya tidak tahu nama alatnya dan disuruh mencari alat ukur kadar oksigen dalam darah ke apotek. Apakah ada ya, Pak? Ada, Bu. Nama alatnya adalah pulse oximeter, yang dimana alat ini digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah dan juga mencegah suatu gangguan kesehatan dapat disebabkan oleh kurangnya oksigen dalam tubuh. Baik, jadi alat ini digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh, terutama bagi seorang yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian untuk penggunaan alat ini bagaimana ya, Pak? Karena saya baru pertama kali memakai alat ini. Baik, jadi alat ini adalah berbentuk seperti klip yang digunakan dengan cara menjepitkan jari telunjuk atau jari tengah ibu ke dalam alat tersebut. Sebelum ibu memakai alat ini, pastikan agar jari ibu tidak terdapat aksesoris seperti cat kuku yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Jika ibu memiliki suhu yang dirasa dingin, ibu dapat diistirahatkan dulu selama 5 menit dengan menghangatkan dulu jari sebelum digunakan. Agar pembacaan dari alat ini lebih jelas, alat ini dapat disesuaikan seperti yang telah saya jelaskan. Jadi pulse oximeter ini dapat dinyalakan terlebih dahulu dengan menekan tombol putih yang terletak di sebelah layar. Selanjutnya diposisikan jari telunjuk atau jari tengah ibu di neraca oximeter tersebut. Dan dipastikan pulse oximeter dapat menempel di jari ibu dan tidak membuat jari ibu sakit. Setelah itu dapat ditunggu dan dibiarkan pulse oximeter tetap menempel selama 1 menit. Dan jika hasilnya sudah tidak berubah dalam 5 detik atau sudah menunjukkan konstan, maka alat sudah berhasil mengukur kadar oksigen dalam darah. Baik, untuk memasangnya itu apakah harus di jari telunjuk atau jari tengah ya? Apakah boleh di jempol? Baik, jika jempol ibu memiliki ukuran yang tidak terlalu besar, tidak apa-apa jika dipasang pada jempol. Asalkan saat pemasangan dirasa pas dan tidak terlalu longgar maupun tidak terlalu kencang. Jadi agar nanti saat dipasangkan alat ibu tidak sakit dan terasa nyaman. Yang saya sarankan adalah dapat dipasang pada telunjuk ataupun jari tengah. Untuk pembacaan hasilnya dari alat ini bagaimana ya? Untuk hasil pengukuran akan muncul pada layar oximeter, yang dimana akan terdapat 2 angka dengan arti berbeda. Angka yang ditandai dengan persen SpO2 akan menunjukkan saturasi oksigen dalam darah, sedangkan angka yang tertera sebagai huruf HR atau heart rate menunjukkan jumlah denyut nadi atau detak jantung ibu. Baik, untuk nilai normalnya berapa ya? Jadi saturasi oksigen yang normal itu berada di atas angka 95%. Jika di layar, jika di bagian persen SpO2 di bawah 95%, misalkan 91 atau hingga 94% itu masih bisa dipertimbangkan, namun perlu dilakukan monitoring terkait kondisi ibu. Namun jika sampai di bawah itu, ibu harus segera konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut agar tidak terjadi masalah yang lebih serius. Yang terutama ibu sedang mengalami isolasi mandiri dapat menyediakan oksigen cadangan di rumah jika dirasa perlu, namun dengan konsultasi ke dokter. Baik, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak, Pak. Informasinya sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, karena Ibu menyatakan sudah jelas, mungkin bisa disampaikan kembali yang telah saya sampaikan. Mungkin ada informasi yang terlewat. Baik, karena sepertinya sudah jelas, ini alatnya Ibu, harganya 160.000. Baik, ini uangnya. Terima kasih juga atas informasinya. Baik, terima kasih kembali. Semoga lekas sembuh dan semuanya berjalan lancar ya, Bu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun diskusi ini. Saya kembalikan ke Pak Martadi. Terima kasih. Terima kasih Adik dari kelompok 2 ya sudah dijelaskan dengan baik pulse oximeternya. Nah, ada 2 hal juga yang saya garis bawahi di sini Adik nggih.
Pertama, sekali lagi, alat-alat kesehatan tidak habis pakai ini merupakan bagian dari perbekalan farmasi, Dedek, nggih. Jadi perbekalan farmasi bukan hanyalah obat aja, alat kesehatan juga, termasuk oximeter di samping, ya. Jadi sudah dijelaskan dengan baik mengenai oximeter, apa alat tersebut, bagaimana cara pengukurannya, bagaimana dia bisa mengukur saturasi oksigen di dalam darah kita, ya. Ini penting terutama bagi orang-orang yang punya peluang mengalami penurunan saturasi oksigen. Seperti misalnya orang yang menderita penyakit asma atau kadang-kadang orang yang seperti ini dalam kasus ini mungkin kena infeksi penyakit saluran pernapasan atas seperti itu. Ya. Kemudian dari segi pemberian informasi tadi saya lihat sudah disampaikan dengan baik, nggih, ada interaksi antara apoteker dengan pasien, ya. Kemudian juga sudah dijelaskan dengan baik bagaimana cara untuk menggunakan alat tersebut. Terakhir sudah di cross check lagi mengenai pemahaman pasien mengenai penggunaan alat tersebut. Bahkan udah ada harganya langsung ya 168.000. Ini sepertinya kelompoknya sempat mengecek harga ya di pasaran, jangan ya. Oke, bagus sekali nih kayak gininya. Terima kasih Adik pada kelompok 2 atas presentasinya. Pas juga 10 menit ya. Oke. Kalau begitu saya lanjutkan sekarang ke kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan. Terima kasih kelompok 2. Kita masuk ke kelompok 3. Silakan. Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman. Perkenalkan saya dari perwakilan dari kelompok 3, KDI Italiani dengan NIM 20. Di sini akan menjadi moderator dalam presentasi kelompok kami dalam pemberian informasi dan edukasi tentang penggunaan alat kesehatan tidak habis pakai di apotek. Adapun nama praktikan pada kelompok 3 yaitu dimulai dari NIM 18 sampai NIM 25. Iya, sudah. Ya. Kemudian Lanjut. isian tabel di bawah ini terkait kasus yang Anda peroleh akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini izin menyampaikan terkait foto alat kesehatan di mana kami mendapatkan kasus yaitu termometer Badana, di mana kami mengangkat secara umumnya termometer tersebut ada 3. Yang pertama yaitu adalah termometer air raksa, kemudian yang kedua adalah termometer digital dan juga termometer inframerah. Nah, kemudian terkait alat dan fungsinya, yang pertama yaitu termometer secara umum merupakan alat yang digunakan untuk mengukur perubahan suhu. Nah, prinsip dari alat termometer ini adalah fenomena pemuaian yang merupakan indeks temperatur. Nah, terdapat banyak jenis alat pengukur suhu, yaitu contohnya seperti termometer air raksa, kemudian termometer digital, dan juga termometer inframerah. Nah, ketiga alat tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur suhu tubuh, di mana setiap jenis termometer memiliki cara kerja dan prinsip yang berbeda. Nah, untuk cara kerja dan prinsip lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai termometer dan prinsip pekerjaannya. Jadi untuk yang pertama termometer air raksa bekerja dengan berdasarkan pemuaian dari zat cair yang dalam hal ini adalah raksa yang ada pada reservoir. Apabila reservoir tandon raksa bersentuhan dengan benda yang bersuhu panas, maka zat cair akan memuai. Arah pemuaian zat cair dalam reservoir akan menuju jalur pipa kapiler yang berisi skala. Semakin tinggi suhu, maka pemuaian kapiler akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua, untuk termometer digital, memiliki prinsip yang sama sebenarnya dengan termometer yang lainnya dengan menggunakan prinsip pemuaian, di mana untuk termometer digital sendiri bekerja dengan memanfaatkan karakteristik hubungan antara tegangan volt dengan temperatur. Kemudian yang ketiga ada termometer inframerah. Nah, untuk termometer yang ini, pengukuran suhunya itu memanfaatkan mendeteksi radiasi termal menggunakan raster. Jadi tidak bersentuhan secara langsung terhadap objek yang diukur suhunya. Baik, sekian untuk mekanisme kerjanya. Bisa dilanjutkan dari rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu kapan saat menggunakan alat ini, di mana termometer digunakan sebagai deteksi awal dari gejala dari penyakit, khususnya suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh adalah mekanisme yang berhubungan dengan sistem imun, di mana saat sehat, suhu tubuh manusia rata-rata berkisar 37,5 derajat Celcius. Namun saat diserang infeksi atau virus, suhu tubuh cenderung naik, di mana ini merupakan indikasi sistem imun tubuh sedang bekerja melawan serangan virus atau infeksi. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, saya akan melanjutkan terkait bagaimana cara menggunakan alat tersebut, yaitu termometer digital. Pertama-tama, tekan tombol power, kemudian ditunggu hingga muncul tulisan L derajat Celcius. Lalu yang kedua, letakkan termometer pada tempat pengukuran suhu tubuh, yaitu rektal, oral, atau aksial. Lalu yang ketiga, ketika pembacaan suhu termometer sudah siap atau sudah selesai, termometer akan mengeluarkan bunyi bip bip bip. Lalu lepaskan termometer dari tempat pengukuran dan dibaca suhu yang tertera pada termometer. Umumnya penggunaan termometer pada beberapa bagian tubuh, yaitu oral kira-kira 80 detik, rektal kira-kira 60 detik, aksial kira-kira 2 menit. Lalu setelah suhu termometer sudah terbaca, matikan termometer dan simpan dalam wadahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Cara penggunaan termometer selanjutnya yaitu termometer air raksa. Yang pertama, dibersihkan terlebih dahulu ujung termometer dengan tisu atau kain bersih yang telah dibasahi dengan cairan pembersih atau alkohol. Yang kedua, kibas-kibas termometer beberapa kali dengan cukup kuat untuk memastikan tidak ada gelembung dalam termometer. Yang ketiga, selipkan ujung termometer kepada bagian tubuh, umumnya digunakan pada bagian oral, rektal, ataupun aksila, dalam keadaan terjepit dan tunggu kurang lebih selama 3 hingga 5 menit. Yang keempat, dilepaskan termometer dari tempat pengukuran suhu tubuh, kemudian dibaca suhu pada termometer. Selanjutnya, yaitu termometer inframerah, diarahkan termometer ke dahi dengan jarak 3-5 cm, kemudian ditekan tombol tunggu hingga terdengar bunyi bip. Kemudian, dibaca suhu pada layar termometer. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah narasi singkat terkait informasi dan edukasi alat termometer. Kasusnya itu seorang ibu datang ke apotik dengan keluhan anaknya yang berusia 4 tahun mengalami demam sejak sore karena kehujanan. Beliau ingin membeli termometer untuk memeriksa suhu tubuh anaknya. Berikut narasi singkatnya. Halo, selamat malam Ibu. Perkenalkan, saya Dian sebagai apoteker yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Malam Bu, saya ingin membeli termometer Bu untuk mengecek suhu badan anak saya. Apakah ada Bu? Baik Ibu, untuk di sini kami mempunyai 3 macam termometer. Ada termometer air raksa, termometer digital, dan termometer inframerah. Nah, ketiganya ini termometer yang memiliki fungsi yang sama, yakni untuk mengukur suhu badan, hanya berbeda di bagian cara penggunaannya saja, Bu. Sebelumnya boleh saya tahu usia anak Ibu berapa ya? Usia anak saya 4 tahun, Bu. Kira-kira termometer jenis apa yang bisa dipakai untuk usia 4 tahun? Nah, umumnya ini untuk pengecekan suhu badan secara mandiri sering digunakan termometer digital, Bu, karena cara penggunaannya yang lebih mudah dan hasilnya juga cepat. Nah, selain itu harganya juga cukup terjangkau. Jika menggunakan termometer air untuk menunggu hasil pengukurannya itu lebih lama. Nah, sedangkan termometer inframerah untuk penggunaannya mudah dan cepat, tetapi harganya jauh lebih mahal dibandingkan termometer digital. Oh begitu ya Bu, saya pilih termometer digital saja. Oke, baik Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah menggunakan termometer digital? Belum pernah Bu. Baik, sebentar saya ambilkan termometernya dulu ya Bu. Baik. Jadi Bu, ini yang namanya termometer digital yang biasanya dipakai untuk mengukur suhu tubuh. Untuk cara penggunaannya, pertama ditekan tombol power, ditunggu hingga muncul tulisan L derajat Celcius. Kemudian diletakkan termometer pada tempat pengukuran suhu tubuh. Ibu bisa mengukur melalui rektal atau lubang anus, di mulut ataupun di ketiak. Selanjutnya Ibu tunggu beberapa saat hingga termometernya mengeluarkan bunyi bip bip bip. Nah, setelah itu dilepaskan termometer dari tempat pengukuran dan dilihat suhu yang tertera pada termometer. Nah, jika suhu tubuh yang didapatkan lebih dari 37 derajat Celcius, 37,5 derajat Celcius, maka anak Ibu sedang mengalami demam. Nah, setelah suhu termometer sudah terbaca, matikan termometer. Dan jangan lupa untuk membersihkan dengan cara dilap dengan tisu atau waslap, kemudian disimpan kembali dalam wadahnya ya, Bu. Baik. Baik Bu, saya beli yang digital 1 ya. Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu sudah mengerti terkait cara penggunaan yang saya jelaskan tadi Bu, atau ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudah jelas informasinya Ibu.
Baik Ibu, jika memang sudah, Ibu dapat melakukan pembayaran di kasir ya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Sekian narasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas teman-teman yang telah berpresentasi. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke Bapak Martadi. Terima kasih. Terima kasih, Dik. Oke. Dua komentar dari saya. Yang pertama, sudah dijelaskan dengan baik nggih termometer apa aja yang ada di pasaran dan apa aja yang bisa digunakan. Ya, dari termometer digital, raksa, ataupun dengan menggunakan termogan. Ya, prinsip-prinsipnya juga sudah dijelaskan dengan baik ya dan cukup lengkap ya prinsipnya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tadi juga sudah ada diskusi yang ditampilkan oleh kelompok Anda. Nah, tetap adik-adik pasien bawa problem, ya Anda sudah menjelaskan dengan baik bagaimana cara penggunaannya. Anda juga sudah memberikan saran termometer apa yang sebaiknya dipilih dan kekurangan dan kelebihan termometer tersebut. Ya, jadi termometer ini adalah alat sejuta umat. Jadi Anda akan sering menggunakan memberikan alat kesehatan ini kepada pasien seperti itu. Jadi penting sekali untuk mengetahui cara penggunaan termometer ini dan memberikan informasi kepada pasien, informasi-informasi penting apa aja yang harus disampaikan. Kemudian ingat terakhir kali coba recall ulang pemahaman pasien tentang penggunaan termometer. Ya, recall ulang tersebut, adik-adik, caranya jangan menanyakan apa sudah mengerti atau cara penggunaannya sudah jelas, Ibu, karena pasien akan menjawab seperti ini, adik. Sudah jelas informasinya, Bu, ya. Cara paling gini adalah minta untuk merecall ulang aja, ya, merecall ulang aja apa yang sudah disampaikan tadi, ya. Dengan cara menyampaikan siapa tahu Anda ada terlupa memberikan informasi kepada pasien tersebut. Jadi itu cara recall informasi yang menurut saya terbaik itu dibandingkan dengan yang lain. Kalau Anda tanyakan seperti ini, ada yang kurang jelas, Bu, biasanya kan mereka menjawab jelas gitu. Ya, sedikit aja pasien yang mau merecall ulang informasi, yang mau susah-susah merecall ulang informasi, ya. Oke, demikian untuk kelompok 3, saya rasa sudah cukup, ya. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, lanjut 3 kelompok lagi nih, cepat nih ya. 3, 2, 3. Oke, kelompok keempat, silakan. Mudah-mudahan cukup umurnya sampai jam 4 ya. Saya jam 4 ada kuliah lagi nih kebetulan. Lanjut. Baik, terima kasih, akan langsung saya mulai. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Adik. 10 menit, Adik, ya. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Silakan. Nggih. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Bisa di-scroll? Ya, di sini kami mendapatkan kasus yaitu dengan Alkes Rapid Test Strip cek gula darah. Untuk gambarnya, gambar yang pertama ini merupakan blood glucose test strip di mana nanti digunakan untuk tempat darahnya. Scroll, ya. Dan yang kedua ini merupakan glukometernya di mana ini merupakan monitor yang nantinya akan menunjukkan hasil dari pengecekan gula darahnya. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, blood glucose test strip dan glukometer ini sendiri digunakan untuk mengukur glukosa secara kuantitatif dalam darah utuh kapiler yang diambil dari ujung jari, telapak tangan, atau lengan bawah. Glukosa darah menggunakan enzim. Strip test ini menggunakan enzim untuk mengukur glukosa darah. Glukometer tidak dapat membaca sampel darah yang berada di dalam strip test lama. Hal ini disebabkan karena strip pengukur dirancang hanya cukup menampung enzim yang dapat digunakan untuk satu kali tes. Tak hanya strip pengukur, jarum yang digunakan untuk menusukkan jari saat hendak mengambil sampel darah pun bersifat sekali pakai. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, yang ketiga adalah kapan saat menggunakan alat ini. Pada umumnya, waktu yang tepat untuk cek gula darah adalah sebelum dan setelah makan, yang bertujuan untuk melihat efek perubahan kadar gula darah dari makanan yang dikonsumsi. Namun, penderita diabetes yang bergantung dengan terapi insulin perlu melakukan cek gula darah sering, yaitu sebanyak 4-10 kali. Penderita diabetes biasanya tahu kapan harus melakukan pengukuran gula darah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya itu cara penggunaan alat tersebut, yaitu rapid test cek gula darah dengan bentuk strip merupakan alat yang digunakan dengan cara cepat dan mudah untuk menguji glukosa dan badan keton dalam daerah menggunakan strip test terpisah dan menentukan risiko langsung untuk DKA. Adapun cara penggunaan dari rapid test ini yaitu yang pertama mencuci bersih tangan terlebih dahulu, lalu nyalakan glukometer, siapkan alkohol swab atau kapas beralkohol, jarum atau lancet, dan kertas strip. Lalu yang ketiga, tentukan jari mana yang Anda akan gunakan untuk mengambil sampel darah. Lalu yang keempat, siapkan pen lancet dan perangkat penusuk sesuai dengan panduan penggunaan. Yang kelima, sentuh dan tahan bukaan strip sampai tetes darah memenuhi standar pengujian. Yang keenam, lihat hasil tes darah yang sudah dilakukan. Yang ketujuh, buanglah lancet yang sudah digunakan. Dan yang terakhir adalah catatlah hasil tes gula darah Anda. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan Adik. Kok lama? Di sini jadi saya akan melakukan narasi. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Apoteker Ayu Sarayawati yang bertugas di Apotek Udayana. Ada yang bisa kami bantu? Selamat siang, saya mencari alat untuk cek gula darah. Apa di sini menjual alat untuk cek gula darah ya? Ada Ibu, mohon ditunggu sebentar, akan saya ambilkan alatnya. Ini alatnya ya Bu, nama alat ini Multishare GK Blood Glucose dan stripnya atau lancetnya. Saya izin menjelaskan mengenai alatnya sedikit, mungkin sekitar 5 menit, apa Ibu berkenan? Baik Ibu, saya berkenan. Baik, terima kasih. Ya. Jadi alat ini digunakan untuk mengukur kadar gula darah yang biasanya digunakan pada pasien yang menderita diabetes. Pengecekan gula darah yang paling baik itu biasanya dilakukan sebelum dan setelah makan untuk melihat efek perubahan kadar gula darah dari makanan yang dikonsumsi. Nah, untuk penderita diabetes yang rutin melakukan pengecekan, nanti akan mengetahui pola naik turunnya gula darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pemakaian alatnya ya Ibu. Pertama-tama, pastikan tangan Ibu dalam keadaan bersih dengan cara mencuci tangan sebelum pengambilan sampel darah. Disiapkan juga alkohol swab atau kapas beralkohol, jarum atau lancet, dan kertas strip. Kemudian nyalakan glukometer dan masukkan kertas strip ke dalam glukometer. Mohon untuk dipastikan terlebih dahulu bahwa strip yang akan digunakan berada di luar tanggal kadaluarsa, karena strip yang kadaluarsa akan mengurangi keakuratan hasil tes darah.
Berikutnya, tentukan jari mana yang akan digunakan untuk mengambil sampel darah. Perlu diperhatikan bahwa sebaiknya bagian jari yang digunakan adalah sisi ujung jari agar dapat mengurangi rasa sakit berlebih saat jarum lancet ditusukkan pada jari dan dihindari menggunakan jari yang sama terus-menerus dalam mengambil sampel darah. Kemudian ujung jari yang akan diambil sampelnya diusap dengan menggunakan kapas beralkohol. Setelah itu, siapkan pen lancet atau perangkat penusuk sesuai dengan panduan penggunaan. Tusuk ujung jari dengan menggunakan lancet, sentuh dan tahan bukaan strip sampai tetes darah memenuhi standar pengujian. Kemudian diletakkan setetes darah pada kertas strip dan pastikan sampel darah yang menempel pada kertas strip berada pada jumlah yang tepat. Mohon diperhatikan agar sampel darah yang diambil cukup karena sampel darah yang terlalu sedikit dapat membuat glukometer error atau hasil tes darah menjadi tidak akurat. Lihat hasil tes darah yang sudah dilakukan, dan terakhir lancet yang sudah digunakan harap dibuang dengan baik. Seperti itu, Ibu, apa informasinya sudah cukup jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Ibu, untuk informasinya sudah sangat jelas. Dari saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk menghindari kesalahan informasi, apakah Ibu berkenan mengulang informasi yang telah saya berikan? Oh baik, jadi seperti yang setelah dijelaskan tadi, alat ini digunakan untuk melihat efek perubahan kadar gula darah. Untuk cara pemakaiannya, pertama tadi tangan harus dalam keadaan bersih. Kemudian dinyalakan alatnya dan dimasukkan kertas strip ke dalam glukometer. Lalu diusap ujung jari yang akan diambil sampelnya dengan menggunakan kapas beralkohol. Kemudian tusuk ujung jari dengan menggunakan lancet. Lalu diletakkan setetes darah pada kertas strip. Setelah hasilnya didapat, nanti lancetnya bisa dibuang dengan baik. Baik Ibu, saya rasa informasinya sudah sesuai. Silahkan dilanjutkan ke pembayarannya ya Bu. Selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian Berikutnya. dari narasi, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih, Dik. Sudah dijelaskan dengan baik ya. Ada dua hal yang saya tekankan. Pertama, rapid test sudah ada jelaskan dengan baik tadi, terutama rapid test untuk mengecek kadar gula darah di sini, nggih. Kemudian tadi juga disampaikan kepada mahasiswa yang lain bahwa ada cara penggunaan alatnya seperti apa, terus penggunaan strip testnya juga seperti apa. Arti-artinya juga sudah sedikit dijelaskan nih, arti-arti dari kadar gula darah tersebut, ya. Untuk ngecek gula darah sewaktu atau gula darah puasa. Nah, kemudian dari pemberian informasi, Dedek, saya lihat tadi juga udah disampaikan dengan baik cara penggunaannya seperti apa, ya. Oke. Kemudian satu aja yang masih gini, masih belum. Cara menanyakan kepada pasien untuk kurang informasi, Dedek. Adik, sekali lagi, Dedek, jangan remehkan pengetahuan pasien, ya. Gunakan kata-kata yang tidak tidak meremehkan kemampuan menangkap informasi pasien ya. Jadi Anda sampaikan saja bahwa Ibu mohon maaf, mungkin ada yang saya lupa sampaikan. Mungkin bisa dibantu dengan mengulang kembali kalau mungkin saya lupa menyampaikan sesuatu. Ya, jadi tekankan bahwa Anda yang mungkin lupa, bukan pasien yang tidak mampu menangkap informasi yang Anda berikan. Ya, itu tidak defensif pada bicaranya. Oke. Oke, demikian mungkin yang saya sampaikan. Lanjut lagi, Dedek, kita kejar tayang ini. Silakan kelompok selanjutnya. Go. Sepuluh menit ya. Cek kolesterol, silakan. Baik, selamat sore. Selamat sore. Suaranya jauh dan tidak terdengar, adik. Sebentar, Pak. Apakah suara saya Lanjut. terdengar? Ya, terdengar sekarang. Silakan. Baik, selamat sore pemerhati dan teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 5
yang beranggotakan dari NIM 35 dan NIM 30 sampai NIM 42 akan mempresentasikan lembar kerja kami, yakni dengan kasus alat rapid test strip untuk cek kolesterol. Baik, untuk rekan saya yang mendapatkan nomor 1 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama dari alat kesehatan yang kami dapatkan itu ada alat rapid test cek kolesterol, di mana alat dan fungsi alatnya merupakan alat yang digunakan untuk memonitor tingkat kolesterol di dalam darah. Alat tes strip Easy Touch GCU dirancang untuk pengukuran kuantitatif dari tingkat kolesterol total dalam darah. Alat rapid test cek kolesterol pada umumnya hanya mendeteksi kadar kolesterol total dalam darah dan tidak dapat menentukan jenis kolesterolnya tipe HDL atau LDL. Hasil pengukuran alat ini memiliki tingkat akurasi sekitar 95%, sehingga walaupun tidak dapat dijadikan sebagai patokan diagnosis, alat ini dapat dijadikan sebagai standar untuk dilakukannya screening terhadap adanya peningkatan kolesterol dalam tubuh. Kapan digunakan? Alat ini digunakan tidak ketika kadar kolesterol tinggi tidak menunjukkan tanda dan gejala tertentu, sehingga untuk mengetahui kadar kolesterol diperlukan melakukan pengecekan. Cek kolesterol sendiri merupakan sebuah tes darah yang dilakukan untuk cek kadar kolesterol dalam tubuh. Tes ini juga dapat membantu Anda mengetahui kadar trigliserida, yaitu zat lemak yang juga terdapat dalam tubuh. Cek kolesterol penting dilakukan karena kadar kolesterol yang tinggi dalam darah merupakan faktor resiko yang dapat menjadi penyebab penyakit arteri dan koroner. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin untuk melanjutkan presentasi untuk nomor 2, yakni terkait cara penggunaan alat rapid strip test kolesterol. Jadi yang pertama pastikan sebelumnya bahwa alat ini sudah terisi baterai, kemudian pada alat ini juga nanti akan muncul pengaturan untuk waktu, bulan, dan tahun. Kemudian dimasukkan strip test ke dalam slot strip test pada alat. Jika sudah terpasang dengan benar, maka itu akan muncul tanda oke di layar. Kemudian apabila muncul tanda X itu artinya strip belum terpasang dengan baik, kemudian dimasukkan kembali. Kemudian untuk kemudian untuk mengecek kolesterol itu, yang pertama setiap botol strip test itu akan berisi 1 kunci kode. Pastikan nomor pada Terputus tadi, tolong dibantu teman yang lain untuk melanjutkan. Silakan.
Oh, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melakukan narasi singkat dan saya sebagai apoteker dan Angga akan sebagai pasien. Akan saya mulai. Selamat pagi Bapak, selamat datang di Apotek Sehat. Sebelumnya perkenalkan saya apoteker Sindu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bapak, saya di sini ingin mencari alat rapid test cek kolesterol. Apakah di apotek ini tersedia nggih? Baik Bapak, sebentar saya cek dulu nggih, mohon ditunggu sebentar. Baik Bapak. Untuk alat rapid test cek kolesterolnya ada Bapak. Untuk alatnya bernama test strip isi touch GCU. Ini masih tersedia dan ini alatnya Bapak. Nah, namun saya ingin bertanya terkait alatnya ini, yang ini alatnya ini akan digunakan atau ditujukan untuk siapa nggih Pak? Nggih Pak, terima kasih. Kebetulan alatnya ini akan saya gunakan untuk diri saya sendiri Pak. Iya Pak, saya mau izin bertanya juga, apakah sebelumnya Bapak sudah pernah menggunakan alat ini? Saya baru pertama kali menggunakan alat ini. Mungkin bisa dibantu untuk memberikan informasinya agar saya tidak salah menggunakan. Baik Bapak, kalau begitu saya mohon izin untuk memberikan konseling selama 5 menit ke depan terkait dengan alat ini, mulai dari bagian-bagian serta bagaimana cara penggunaannya. Jadi untuk alat untuk cek kolesterol ini ada beberapa alatnya Bapak yang sudah tersedia dalam kotak ini, dalam kotak pembelian, yaitu ada pen lancet atau puncturer dan juga ada lancetnya atau jarumnya, kemudian ada strip checknya dan juga ada alat utamanya ini Bapak, yaitu alat isi touch meternya. Nah, kemudian di sini saya juga izin menjelaskan Bapak untuk alat utamanya atau mengenai isi touch meternya ini ada beberapa tombol Bapak. Nah, atau ada beberapa fitur juga di layarnya. Untuk tombol M ini gunanya untuk melihat kembali data yang telah direkam. Kemudian untuk tombol S ini untuk mengatur waktu dan tanggal. Nah, intinya fungsi dari tombol M dan S pada alat isi touch ini adalah untuk pengaturan waktu pada alat pengecekan seperti itu Bapak. Kemudian di sini saya izin melanjutkan Bapak untuk terkait dengan penggunaan alat dari alat cek kolesterol ini. Yang pertama, pastikan sebelumnya bahwa alat ini telah terpasang baterai seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai penggunaan atau cek darahnya sendiri. Yang pertama, setiap botol strip test ini berisi satu kunci kode Bapak, dan pastikan nomor pada kunci kode sesuai dengan nomor kode pada botol strip test yang Bapak gunakan. Kemudian ambil satu strip dari botol kolesterol strip, kemudian tutup botol dengan cepat. Setelah itu masukkan strip test ke dalam slot strip test di meteran. Jadi meteran pertama akan ada kode nomor dan kemudian ada simbol darahnya. Kemudian untuk selanjutnya mengenai pengambilan darah, yang pertama dibersihkan dulu jari Bapak menggunakan kapas dan alkohol, lalu biarkan mengering terlebih dahulu. Kemudian tempatkan penusuknya ini di jari Bapak, lalu ditekan tombol pada penusuk, lalu tarik penusuk dan hapus tetesan darah pertama dan biarkan tetesan kedua terbentuk. Nah, di sini diperlukan satu tetesan darah Bapak. Nah, itu untuk besarnya sekitar 15 mikroliter. Nah, untuk resapan tetesan darah ini taruh di sisi area pada target strip test. Kemudian area tersebut akan menjadi merah di bagian strip tersebut Bapak, karena akan menyerap darah, dan penyerapan darah akan berlangsung sampai alat nanti ini berbunyi bip. Nah, kemudian untuk selanjutnya alat akan menunjukkan hasil tes kolesterol di layar dan menyimpan hasil dalam memori secara otomatis. Nah, lalu hasilnya bagaimana? Nanti Bapak tinggal lihat aja di layar. Bila hasil menunjukkan tampilan huruf HI setelah pengulangan, maka nilai kolesterol dari darah Bapak itu tinggi. Kemudian jika hasil menunjukkan huruf LO setelah pengulangan, maka nilai kolesterol dari Bapak itu kurang dari 100 mg per desiliter. Seperti itu Bapak. Nah, kemudian setelah penggunaan, Bapak tarik kembali strip test dari alat ukur atau meterannya. Kemudian meteran akan mati dengan sendirinya dan letakkan penutup kembali pada lancet, yang mana penutup atau pelindung ini diletakkan pada permukaan yang datar dan stabil dan ditempelkan ujung lancet pada bagian tengah. Nah, secara perlahan lepaskan alkohol swab dari kemasannya. Nah, kemudian untuk peninjauan hasil atau pengecekan kolesterol, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi tombol M ini adalah untuk mengakses fitur memori. Jadi Bapak bisa meninjau lebih banyak hasil tes secara berurutan terbaru dari yang terlama dengan berulang kali menekan tombol M. Seperti itu Bapak terkait penjelasan saya mengenai alat ini.
Mungkin dari Bapak, apakah ada yang kurang dimengerti atau ada pertanyaan? Nggih, baik, informasi yang diberikan sudah sangat jelas ya, Pak. Terima Eh, kasih. Mohon maaf Bapak sebelumnya untuk memastikan kembali apabila ada yang saya lewatkan, apakah Bapak bersedia untuk mengulang apa yang sudah saya jelaskan? Nggih, baik, Pak. Dari yang Bapak tadi jelaskan, saya menangkap beberapa hal, yaitu yang pertama, pastikan alat sudah terisi dengan baterai. Yang kedua, setelah alat hidup, waktu dan tanggal diatur dengan menggunakan tombol M dan S. Setelah itu, dipasangkan strip. Strip itu dipasangkan, usahakan pada layar menampilkan tanda oke atau sudah tepat, dan apabila menampilkan tanda X berarti pemasangan strip harus diulangi. Dan pada penggunaan, diawali dengan membersihkan jari dengan alkohol dan biarkan sampai mengering. Selanjutnya, pada saat penggunaan lancet atau puncturer, tetes darah pertama diusap atau tidak digunakan, dan digunakan tetes darah kedua. Selanjutnya pada pengujian, apabila darah sudah menyerap, biasanya pada layar akan menampilkan beberapa huruf seperti HI yang mengindikasikan bahwa kolesterol tinggi, yaitu 400 mg per desiliter, atau LO jika nilai kolesterol rendah. Setelah itu pada pengetesan dibersihkan. Setelah pengetesan dibersihkan pen lancet dengan alkohol swab dan buang bekas strip dan lancet serta simpan alat di tempat bersih. Seperti itu informasi yang dapat saya tangkap tadi, Pak. Ya, baik, benar sekali, sudah lengkap Bapak. Mungkin dari Bapak terkait dengan yang Bapak sudah jelaskan sudah benar. Mungkin dari Bapak apakah ada pertanyaan lagi mengenai alat ini? Mungkin ada yang mengganjal saya tadi. Ya Pak, bagaimana? Iya Pak, terkait baterai yang digunakan dan penyimpanannya setelah penggunaan bagaimana ya Pak? Oh baik Bapak. Terkait dengan baterai yang digunakan di sini sudah tersedia langsung Bapak dalam kemasannya, yang mana kalau Bapak nanti membuka ada baterai dengan ukuran tuh 3 volt seperti itu Bapak. Nanti tinggal langsung dipasang saja. Kemudian untuk penyimpanannya itu sendiri nanti Bapak simpan saja pada suhu kamar, dan pastikan untuk alatnya tidak terkena air. Selain itu Bapak, saya juga mohon untuk terkait dengan alat strip test yang berada pada botol ini tidak terpapar udara. Seperti itu Bapak, terkait dengan penyimpanannya. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak? Oh, oke, baik Pak. Itu saja sih, udah sangat lengkap. Oh baik Bapak, terkait dengan harganya Bapak bisa langsung ke kasir untuk melakukan pembayaran. Terima kasih Bapak sudah datang ke apotek kami. Persilakan Bapak. Oh, nggih. Nggih Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya Bapak-bapak sudah presentasi. Oke. Jadi bagus ya ada presentasinya ya. Sudah menampilkan informasi dengan lengkap mengenai alat rapid test-nya disertai dengan gambar-gambar yang lengkap juga. Kemudian dari segi diskusi juga saya sudah amati tadi ya. Pemberian diskusinya juga sudah teratur ya. Dari segi penyampaian informasi mengenai penggunaan alat atau cara kerja alat ya sudah dijelaskan dengan teratur, dan juga cara untuk mendapatkan atau mereview pemahaman pasien juga udah baik saya rasa. Tidak ada komentar lebih lanjut lagi. Udah bagus sekali kelompok ini. Oke, terima kasih. Ulangan dulu ya. Potiknya potik BWF. Sama potik beneran ya. Oke. Terima kasih. Oke. Lanjut kelompok terakhir ya. Jadi 10 menit ya, pas mudahan waktunya ya. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Silakan kelompok terakhir. Dipersilakan waktunya. Baik, selamat sore Bapak serta teman-teman sekalian. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 6, izinkanlah kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan penggunaan alkes tidak habis pakai untuk pengecekan kadar asam urat. Adapun anggota kelompok kami seperti yang tertera pada layar, untuk teman-teman saya yang bertugas, saya persilakan. Baik, kelompok kami mendapatkan kasus rapid test cek asam urat. Berikut merupakan
foto dari gambar alat kesehatan tersebut. Adapun dalam pengerjaan asam urat ini ada beberapa hal yang perlu disiapkan seperti alat periksanya, baterai, lancet, tes strip asam urat, plastik sampah, kapas alkohol, desinfektan, hand sanitizer, sarung tangan, masker, dan pelindung wajah. Nah, alat rapid test asam urat merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kadar asam urat berdasarkan deteksi elektrokimia yang dilapisi dengan enzim asam urat oksidase pada strip membran. Prinsip kerja dari alat ini adalah menggunakan katalis yang digabungkan dengan teknologi biosensor yang spesifik terhadap pengukuran asam urat. Saat darah diteteskan pada zona reaksi test strip, katalisator akan memicu oksidasi. Intensitas dari elektron yang terbentuk dalam alat strip setara dengan konsentrasi asam urat dalam darah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait dengan kapan penggunaan dari alat ini. Jadi alat ini bisa digunakan saat timbulnya gejala-gejala asam urat pada pasien. Salah satu gejalanya yaitu timbulnya rasa nyeri pada bagian kaki dan juga pada bagian jari. Dan selain itu juga penggunaan alat ini untuk mengecek kadar gula darah setelah penggunaan obat asam urat, yaitu setelah 2-3 minggu pemakaian. Baik, sekian terkait dengan penggunaan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan presentasi mengenai cara penggunaan alat. Jadi untuk yang pertama, langkah penggunaan rapid test strip untuk cek asam urat. Yang pertama, dipersiapkan rangkaian alat yang diperlukan, kemudian cuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan alat, lalu lakukan desinfeksi alat dan tempat. Yang keempat, dirangkai peralatan cek asam urat meliputi yang pertama ada pasangkan baterai pada alat sesuai dengan tempatnya, kemudian disesuaikan nomor seri chip dengan botol strip yang akan digunakan, dan pastikan strip tidak melebihi tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, pasangkan chip asam urat sesuai dengan tempatnya, lalu pasangkan strip asam urat sesuai tempatnya dan alat akan mengeluarkan suara serta gambar tetesan darah. Kemudian, rangkai peralatan penusukan jarum meliputi yang pertama, putar alat untuk memasukkan jarum lancet, kemudian masukkan jarum lancet pada lubang yang tersedia, lalu patahkan bagian ujung jarum atau pelindung jarum dan letakkan di dekat peralatan, kemudian tutup dan putar kembali alat penusuk, di mana jarum berada di dalam alat dalam keadaan terbuka. Lalu, pilih jari yang akan ditusuk, di mana jari ini disesuaikan dengan ketebalan kulit dan dengan kedalaman tusukan jarum, di mana ada angka pada alat. Yang pertama, angka 1 itu untuk kulit jari yang tipis, angka 2 untuk kulit jari yang tipis, yang ketiga untuk kulit jari yang normal, untuk angka 4 itu kulit jari yang tebal, dan untuk angka 5 itu kulit jari yang sangat tebal. Kemudian, pencet-pencet ujung jari sehingga darah berkumpul, lalu tusuk pada area tengah untuk mengurangi rasa sakit. Hindari menusuk di ujung jari dekat kuku. Kemudian lakukan desinfeksi dengan kapas alkohol, lalu mulai penusukan jari dengan posisi alat penusuk di belakang kuku dan bukan di ujung jari. Lalu masukkan kembali jarum yang telah digunakan ke penutup, lalu pencet ujung jari supaya darah keluar dan mulai memasukkan ke ujung strip dan perhatikan arah masuknya darah. Lalu berikan kapas alkohol ke jari yang ditusuk dan pencet jari dengan kapas alkohol tersebut. Kemudian alat pemeriksa akan mulai menghitung mundur dan hasil asam urat akan muncul. Kadar normal asam urat menurut WHO pada pria adalah 3,5 hingga 7 mg per desiliter dan untuk wanita 2,6 hingga 6 mg per desiliter. Kemudian dilepaskan jarum lancet dari alat penusuk dan tancapkan pada pelindung jarum. Buang jarum dan strip asam urat yang sudah digunakan ke botol plastik sampah. Kemudian jika sudah selesai memeriksa asam urat, bereskan alat dan lakukan desinfeksi lagi pada meja. Kemudian tempatkan alat dalam wadah kembali dan lepas baterai untuk mencegah alat berkarat. Sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pertama, alat hanya dapat digunakan dengan mesin dan test strip yang sesuai. Yang kedua, test strip berwarna hijau itu digunakan untuk mengukur kadar gula darah, test strip warna kuning untuk mengukur kadar asam urat, sedangkan test strip warna biru untuk mengukur kadar kolesterol. Dan yang ketiga, simpan di
alat di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Demikian untuk bagian yang kedua. Untuk bagian ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, untuk narasi singkat akan saya buka. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Apoteker Lucy, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, saya perlu mengecek asam urat. Apakah di apotek ini menjual alat untuk cek asam urat? Baik Ibu, di apotek ini terdapat alat untuk cek asam urat yang berupa rapid test strip dengan merek EasyTouch. Baik, saya dari alat itu saja. Baik, apakah Ibu sudah pernah menggunakan alat ini? Belum pernah. Baik Ibu, karena Ibu belum pernah menggunakan alat ini, saya mohon waktunya sekitar 5 menit untuk menjelaskan mengenai alat cek asam urat merek EasyTouch dan cara penggunaannya. Baik Ibu. Baik, jadi rapid test strip cek asam urat dengan merek EasyTouch ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur atau memantau kadar asam urat. Untuk cara penggunaan alat ini yaitu pastikan bahwa tangan sudah bersih. Ibu bisa mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian disinfeksi alat dan tempat. Kemudian langkah selanjutnya adalah merangkai peralatan cek asam urat, yakni pasang baterai pada alat sesuai dengan tempatnya. Kemudian dilakukan penyesuaian nomor seri chip dengan botol strip yang akan dilakukan, dan pastikan strip tidak melebihi tanggal kadaluarsa. Kemudian pasangkan chip asam urat sesuai dengan tempatnya, dan alat akan mengeluarkan suara serta gambar tetesan darah. Jika sudah selesai merangkai peralatan cek asam urat, maka langkah selanjutnya adalah merangkai peralatan penusukan jarum, yakni putar alat untuk memasukkan jarum lancet, kemudian masukkan jarum lancet pada lubang yang tersedia, patahkan bagian ujung jarum yakni pelindung jarum dan letakkan di atas peralatan, kemudian tutup dan putar kembali alat penusuk sehingga jarum berada di dalam alat dalam keadaan terbuka. Baik Ibu, sampai di sini apakah sudah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini belum ada. Baik, jika belum ada pertanyaan akan saya lanjutkan mengenai cara penggunaannya. Kemudian Ibu pilih jari yang akan ditusuk, sesuai dengan ketebalan kulit dengan kedalaman tusukan jarum dengan angka pada alat. Untuk angka yang pertama, itu angka 1, itu untuk kulit jari sangat tipis. Untuk angka 2, untuk kulit jari tipis. Dan yang ketiga, untuk kulit jari normal. Angka 4, untuk kulit jari tebal. Dan angka 5, untuk kulit jari sangat tebal. Untuk jari yang akan ditusuk, dibersihkan terlebih dahulu dengan kapas berisi alkohol dan biarkan hingga kering. Pencet-pencet ujung jari. Ibu dapat menusuk pada area tengah untuk mengurangi rasa sakit dan hindari menusuk di ujung jari dekat kuku. Bagian yang akan ditusuk dipegang agar tidak bergerak dan mengurangi rasa nyeri. Ujung jari ditusuk dengan lancet steril dengan arah tegak lurus sidik jari kulit. Setelah itu arahkan tetes darah pada strip yang ada tanda panah. Ibu kemudian dapat menunggu alat membaca hingga beberapa detik dan akan terdapat hasil yang akan muncul pada layar. Untuk asam urat normal pada wanita adalah 2,6 sampai 6 mg per desiliter. Dan jika lebih dari 6 mg per desiliter itu menandakan bahwa penyakit asam urat. Baik Ibu, sudah saya paparkan mengenai cara penggunaan alatnya. Mungkin dari Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih dibingungkan? Jika sudah selesai memakai alat, apakah baterainya boleh dikeluarkan dan dipasang lagi ketika menggunakan alatnya? Boleh Ibu, baterainya dapat dikeluarkan setelah selesai memakai alat dan dipasang kembali ketika akan menggunakan alatnya. Baik Ibu. Untuk memastikan tidak ada informasi yang saya lewatkan, apakah Ibu dapat mengulang apa yang saya sampaikan? Baik, jadi sebelum menggunakan alat, dimasukkan terlebih dahulu baterai dan menyalakan alatnya, lalu diambil strip kuning pada alat dan dipasang strip berwarna kuning. Kemudian selama menunggu gambar tetes darah muncul dan kedip-kedip, saya dapat memasang jarum pada lancet dan mengatur kedalaman jarum. Lalu jari yang akan ditusuk itu dibersihkan dan dengan kapas berisi alkohol dan biarkan mengering. Kemudian tusuk jari pada area tengah untuk menghindari rasa sakit atau mengurangi rasa sakit. Dan arahkan tetesan darah pada strip dengan yang ada tanda panah. Setelah itu selama menunggu hasil keluar, jika misalnya hasilnya lebih dari 6 mg per desiliter berarti saya terkena asam urat. Apakah seperti itu?
Benar Ibu, dari yang saya jelaskan, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada, sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, akan saya cukupkan untuk pemberian informasi alat ini. Ini alatnya, untuk pembayaran dapat dilakukan di kasir. Bu, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, sekian pembacaan untuk naskah kami. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Adik. Ya, jadi sedikit komentar dari saya, seperti yang tadi disampaikan udah cukup bagus nih dijelaskan penggunaan alatnya. Kemudian udah dijelaskan juga gimana pemberian informasi obatnya ya, udah lengkap dijelaskan termasuk rekal ulang pemahaman pasien. Oke. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan Adik-adik ya. Terima kasih Adik atas perhatian kalian ya, dan terima kasih juga sudah mengerjakan praktikumnya. Mungkin praktikum akan kita akhiri ya Adik ya. Jadi nanti nilainya akan saya kirimkan kepada Bu Rini sebagai koordinator ya. Jadi direkap oleh beliau dan akan dikeluarkan dalam bentuk nilai praktikum. Ya, oke. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Adik. Selamat sore saya ucapkan. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya Adik. Terima kasih. Terima kasih Bapak.